Assalamualaikum. Halo beratku, dengan Cakung di sini. Balik lagi dengan kami Santuy Mopi yang masih tetap siap siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu terus dalam kondisi terbaik. Amin. Film yang berjudul Kingdom of Heaven ini menceritakan perjuangan tentara salib untuk mempertahankan wilayah Yerusalem dari serbuan pasukan muslim yang dipimpin oleh Panglima Besar Salahuddin Ayyubi atau Saladin. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, dan gas ke. Scene diawali di Prancis tahun 1184. Di mana seorang pendeta dan 2 orang lainnya sedang mengubur jenazah seorang wanita. Ketika pendeta mengambil kalung wanita itu, datanglah sekelompok tentara salib yang meminta mereka untuk memberi jalan. Setelah menerima sejumlah uang dari tentara salib, pendeta memerintahkan 2 orang penggali untuk memenggal kepala wanita itu terlebih dahulu sebelum dimakamkan, karena wanita tersebut mati bunuh diri. Dalam ajaran Kristen, bunuh diri adalah pelanggaran yang berat, karena merupakan bentuk pengingkaran diri manusia kepada penciptanya. You know this place, my lord. Return the axe. Atas perintah dari seorang uskup, pendeta lalu membebaskan adiknya dari kurungan. Diketahui bahwa mayat wanita yang dikubur adalah adik ipar dari pendeta. Wanita itu mati bunuh diri karena tak sanggup menahan kesedihan akibat bayinya keguguran. Sedangkan adik pendeta yang bernama Balian mengalami trauma yang mendalam karena kematian bayi dan istrinya. Setelah mengunjungi makam istrinya, Balian memutuskan untuk membakar semua barang yang berhubungan dengan istri dan bayinya, agar dia bisa melupakan trauma atas kematian mereka. Dia kemudian kembali bekerja sebagai tukang pandai besi di daerahnya. Ketika sedang bekerja, sekelompok tentara salib mendatangi Balian dan memintanya untuk mengganti ladam serta memberi makan kuda-kuda mereka. Tentara itu dipimpin oleh baron atau bangsawan yang bernama Godfrey. Ternyata Godfrey adalah ayah kandung dari Balian. Ibu Balian ditinggalkan Godfrey saat dirinya mengandung. Godfrey datang menemui Balian dengan maksud tertentu, yaitu untuk mengklaim kembali anaknya yang telah ditinggalkan dan mengajaknya pulang ke tanah suci Yerusalem. Namun, ajakan itu ditolak oleh Balian yang merasa bahwa dirinya tidak butuh pengakuan dari Godfrey. Sebelum rombongan itu pergi, salah seorang prajurit kepercayaan Godfrey berpesan jika Balian berubah pikiran, dia masih bisa menyusul. Prajurit itu memberitahukan jalan mana yang akan mereka lalui. Pendeta yang juga merupakan kakak dari Balian mengatakan bahwa desa mereka tidak membutuhkannya lagi. Pendeta itu juga meyakinkan Balian bahwa Yerusalem merupakan tempat untuk mencari pencerahan dan ampunan. Seperti reaksinya terhadap Godfrey, Balian juga tidak menggubris perkataan dari sang pendeta. Namun ketika si pendeta mulai berkata hal menyakitkan mengenai istri tercintanya, ditambah lagi kalung istrinya dipakai oleh pendeta, Balian jadi marah dan akhirnya membunuh pendeta tersebut. Karena membunuh pendeta adalah kesalahan yang fatal, Balian yang tidak punya pilihan lagi akhirnya bergegas pergi menyusul tentara salib untuk bergabung. Setelah bertemu dengan Godfrey, dia mengakui kesalahannya karena telah membunuh pendeta dan berniat untuk menebus dosa-dosanya di Yerusalem. Setelah mereka meninggalkan desa itu, para prajurit penjaga lokal datang menemui pasukan salib dengan maksud hendak menangkap Balian. Godfrey menolak menyerahkan Balian, dan kemudian terjadilah bentrokan berdarah yang dimenangkan pasukan Godfrey. Akan tetapi, banyak di antara mereka yang terbunuh, dan Godfrey sendiri terluka parah akibat terkena panah.
Di kota Messina, Godfrey yang lukanya semakin parah memanggil Balian untuk menemuinya. Di sana Balian dinobatkan sebagai kesatria sekaligus baron dari Ibelin. Godfrey meminta Balian supaya menjadi seorang kesatria yang gagah berani agar dikasihi Tuhan. Dia juga meminta Balian agar membela orang-orang lemah dan tertindas. Godfrey lalu memberikan sebuah cincin dan pedang miliknya kepada Balian. Setelah upacara penobatan, Godfrey meninggal dengan tenang. Keesokan harinya, Balian dan seorang prajurit kepercayaan Godfrey berangkat menuju Yerusalem menggunakan kapal laut. Tapi di perjalanan, kapal yang mereka tumpangi dihantam badai yang dahsyat. Saat tersadar, Balian mendapati dirinya terdampar di sebuah pantai. Semua awak kapal yang berlayar bersamanya tidak ada yang selamat kecuali seekor kuda hitam yang kemudian dia bawa bersamanya. Ketika sedang berteduh di dekat sebuah oasis, dia dihampiri oleh 2 orang tentara Muslim. Salah seorang tentara itu meminta Balian untuk menyerahkan kudanya. Karena Balian tidak ingin menyerahkan kuda itu, terjadi pertarungan antara Balian dan seorang tentara Muslim yang mengakibatkan tentara Muslim itu terbunuh. Diketahui bahwa tentara yang terbunuh adalah seorang bangsawan dari kerajaan Muslim. Balian kemudian menawan pengawal bangsawan itu dan memerintahkannya untuk menemaninya menuju kota Yerusalem. Setelah sampai di Yerusalem, Balian mengembalikan kuda milik prajurit Muslim dan membebaskannya dari segala hukuman. Mengetahui kebaikan dari Balian, tentara itu kemudian berkata bahwa sifat baiknya akan diketahui oleh musuhnya bahkan sebelum Balian bertemu dengan mereka. Yerusalem sendiri adalah sebuah kerajaan yang rakyatnya terdiri dari orang-orang Yahudi, Kristen, dan Muslim. Masyarakat di sana hidup berdampingan di bawah pimpinan seorang raja bernama Balwin IV. Your quality will be known among your enemies. Balian lalu bertemu dengan Amalrik yang merupakan tentara dari Godfrey. Setelah memastikan kalau Balian adalah anak dari Godfrey, Amalrik mengajaknya ke kediaman Godfrey yang berada di Yerusalem. Saat Balian sedang menjinakkan seekor kuda di kediamannya, dia didatangi oleh adik Raja Balwin yang bernama Sibila. Setelah meminta minum kepada Balian, Sibila berkata kepada Balian agar dia mengatakan kepada anak Godfrey bahwa putri Sibila berkunjung ke kediamannya. Di sini, Sibila belum mengetahui bahwa Balian adalah anak dari Godfrey. God does not speak to me. How fine dear Jerusalem. Kabar bahwa Balian telah membunuh salah seorang bangsawan Muslim telah tersebar di wilayah Yerusalem. Hal tersebut membuat perjanjian damai antara tentara salib dan pasukan Muslim menjadi terganggu. Beberapa waktu kemudian, Balian diajak oleh sahabat ayahnya yang bernama Tiberias untuk mengadakan perjamuan bersama para petinggi kerajaan Yerusalem di istana. Pada pertemuan tersebut, putri Sibila dan suaminya yang bernama Gais juga datang ke sana. Diketahui bahwa Gais adalah lawan politik dari Godfrey dan Tiberias. Gais selalu berselisih paham dengan kedua orang tersebut. Troublemaker. Di sana, Sibila mengajak Balian untuk menemui Raja Balwin IV. Raja Balwin IV sendiri adalah seorang raja yang bijaksana dan baik hati. Sayangnya dia mengidap penyakit lepra atau kusta sehingga membuatnya harus memakai topeng untuk menutupi penyakitnya. Dalam pertemuan itu, Raja menyuruh Balian untuk menetap di Ibelin dan mengurus lahan milik Godfrey. Dia juga menyuruh Balian agar melindungi para pengembara yang melintasi wilayahnya. Ketika Balian meninggalkan ruangan raja, dia tidak sengaja bertemu dengan anak dari Sibila yang juga merupakan penerus dari Raja Balwin IV. Balian kembali ke wilayah ayahnya di daerah Ibelin. Karena daerah itu kekurangan air, Balian mulai membuat sumur-sumur untuk mengairi daerah tersebut. Usaha Balian tidak sia-sia.
Daerah itu akhirnya menjadi tanah yang subur untuk bercocok tanam. Suatu hari, Balian kedatangan Sibila yang ingin berkunjung kepadanya. Di sini, bibit-bibit perselingkuhan antara mereka mulai terjalin. Sibila mengatakan bahwa Guy adalah suami pilihan dari ibunya. Suami pertama Sibila meninggal sebelum anaknya lahir. I've met your son. He was chosen by my mother. Beberapa waktu kemudian, pasukan salib di bawah pimpinan Reynald dan Guys menyerang pengembara muslim yang dituduh sebagai tentara dari kaum muslim. Pasukan salib membantai semua pengembara itu. Karena kejadian itu, raja menjadi murka. Hal tersebut dapat memicu peperangan antara Yerusalem dan tentara muslim di bawah pimpinan Saladin. Saat ini, Saladin dan 200.000 pasukannya telah menyeberangi Yordania. Raja berencana untuk menghadapi pasukan itu sebelum mereka tiba di Kerak yang merupakan wilayah dari Guys. Raja sendiri akan memimpin pasukan salib untuk menghadapi tentara muslim. Assemble the army. Saat Balian sedang mengantar kepergian Sibila, seorang prajurit memberitahu bahwa raja dan pasukannya sedang menuju Kerak untuk bertempur dengan tentara muslim. Mengetahui hal itu, Sibila, Balian, dan pasukannya segera bergegas berangkat menuju Kerak untuk membantu pasukan di sana melawan tentara muslim. Walau kalah jumlah, Balian dan para prajuritnya tetap gagah berani berusaha menahan serangan pasukan Saladin untuk mengulur waktu agar para penduduk desa di sekitar Kerak bisa lari mengungsi ke kastil. Pertempuran itu berakhir cepat. Balian dan pasukannya ditawan. Tetapi tak lama dilepaskan kembali oleh seorang jenderal muslim sebagai balasan kemuliaan hati Balian yang dia pelajari jauh sebelum pertempuran itu. Ternyata yang dulu dibunuh oleh Balian bukanlah seorang bangsawan, melainkan pengawal dari bangsawan. Sedangkan yang dulu dianggap sebagai pengawal dan ditawan oleh Balian adalah bangsawan muslim yang sebenarnya, yang ternyata juga seorang jenderal dari pasukan muslim. Akhirnya, Raja Balwin IV tiba bersama pasukannya dan berhasil membujuk Saladin untuk menangguhkan penyerangan dan mencegah pertumpahan darah yang sia-sia. Dia juga berjanji akan menghukum Reynald karena telah menyerang pengembara muslim. Assalamualaikum. Reynald dibawa ke hadapan raja untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena amarahnya, raja memukuli Reynald sang pembangkang. Tapi karena kondisi tubuhnya yang semakin memburuk, raja akhirnya ambruk. Tiberius kemudian memerintahkan prajuritnya untuk segera menjebloskan Reynald ke penjara. If God can spare you, that is. God does. You are arrested and condemned. Raja yang menyadari bahwa hidupnya tak akan lama lagi, menyuruh pendeta istana untuk segera mempersiapkan pengangkatan keponakannya menjadi raja. Sementara, Sibila yang sudah semakin dekat dengan Balian berkata bahwa dirinya harus segera kembali ke istana karena raja sekaligus saudaranya dalam keadaan kritis. Dia juga harus melindungi putranya yang sebentar lagi akan diangkat menjadi raja. Saat sampai di istana, Sibila mendapati bahwa Guy sedang berada bersama anaknya. Dia kemudian mengusir Guy karena ruangan tersebut bukanlah tempatnya. Sebelum meninggalkan ruangan itu, Guy berkata kepada Sibila bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi suami seperti yang seharusnya. Ternyata, Guy telah mengetahui perselingkuhan dirinya bersama Balian. Tapi karena Balian didukung oleh raja dan 100 orang kesatria terbaiknya, Guy tidak bisa berbuat apa-apa. So, my friend. Malam harinya raja berbicara dengan Balian. Raja berkata, kalau kekuasaannya diserahkan kepada Guy, maka peperangan dengan tentara muslim tidak bisa dihindari. Raja meminta Balian untuk menikahi adiknya setelah bercerai dengan Guy. Sedangkan Guy dan pasukannya akan dihukum karena tidak setia kepada raja. Tapi setelah mendengar permintaan itu, Balian menolak dengan alasan
bahwa dirinya tidak ingin menjadi penyebab dari peristiwa yang akan direncanakan raja. Why did he protect me? He's a man who... Setelah pertemuan, Tiberias memarahi Balian karena menolak permintaan raja. Dia mempertanyakan kenapa Balian seolah-olah membela Gaius yang merupakan musuh dari Balian dan ayahnya. Setelah itu, Balian menemui Sibila dan mengatakan semua yang telah terjadi. Dia juga mengatakan kalau perang dengan Saladin tak bisa dihindari. Dia meminta Sibila untuk meninggalkan saja kekuasaannya di daerah Yerusalem. Mendengar hal itu, Sibila mengatakan bahwa kakeknya dahulu merebut wilayah itu dengan pertumpahan darah. Maka dia akan mempertahankan wilayah tersebut semampunya. Sibila yang kecewa karena Balian menolak permintaan raja, akhirnya berlalu pergi meninggalkan Balian. Di tempat lain, Guy menemui Reynal di dalam tahanan. Di sana Reynal berkata kepada Guy agar berhati-hati terhadap Balian. Dia juga membujuk Guy agar membunuh Balian jika Guy mempunyai kesempatan. Kill him. Beberapa waktu kemudian, Raja Balwin IV meninggal dunia. Tahtanya diteruskan oleh keponakannya yang juga merupakan anak dari Sibila. Saat Sibila dan anaknya sedang menulis surat perdamaian untuk pasukan Muslim, dia melihat anaknya tersiram tinta panas. Tapi anehnya, anak itu tidak merasakan apapun. Malam harinya, Sibila memanggil seorang tabib untuk memeriksa keadaan anaknya. Tapi ketika diperiksa, anak itu lagi-lagi tidak menunjukkan rasa sakit. Hal tersebut menunjukkan bahwa anaknya mengidap penyakit yang sama dengan Raja Balwin IV. And kill those who whisper it. We must condemn it immediately. Jerusalem's dead, Tiberius. Karena tidak ingin anaknya menderita seperti saudaranya, dengan berat hati, Sibila mengakhiri hidup anaknya dengan cara meneteskan cairan beracun ke telinga anak itu. Ketika sedang bersantai di tanahnya, Balian didatangi oleh orang-orang suruhan Guy yang hendak membunuhnya. Setelah melewati pertarungan yang cukup menegangkan, akhirnya Balian bisa mengalahkan dan membunuh utusan Guy. Guy menemui Reynal di penjara dan mengatakan kalau anak Sibila telah tewas. Dia juga mengatakan bahwa dirinya telah mengirim beberapa kasatria untuk membunuh Balian. Guy kemudian membebaskan Reynal dan mengatakan bahwa dirinya membutuhkan sebuah pertempuran. Rightful queen and heir to the throne of the kingdom of Jerusalem. Setelah kematian putranya, Sibila mengangkat Guy sebagai raja di Yerusalem. Setelah menjadi raja, Guy bersama dengan Reynal kembali menyerang pemukiman dari kaum Muslim. Untuk menyulut kemarahan dari Saladin, Reynal bahkan membunuh adik perempuan Saladin yang sedang berada di sana. Utusan Saladin meminta Guy untuk meminta pertanggungjawaban atas penyerangan Guy ke kamp pengembara Muslim. Utusan itu meminta jasad adik Saladin beserta kepala orang yang telah membunuhnya. Dia juga meminta Guy untuk menyerahkan wilayah Yerusalem kepada Saladin. Mendengar hal tersebut, Guy malah memenggal kepala utusan itu dan berkata kepada prajurit Muslim untuk segera membawa mayat utusan ke Damaskus, tempat Saladin sekarang berada. Saat sedang mengadakan pertemuan dengan para dewan, Guy tampak terkejut dengan kedatangan dari Balian. Pertemuan itu membahas tentang rencana Guy untuk menyerang tentara Muslim. Sebagian anggota dewan tidak menyetujui perang tersebut, termasuk Balian yang baru tiba di sana. Balian berkata bahwa jika pasukan Yerusalem bergerak menuju kamp tentara Muslim, maka tentara salib akan dihancurkan dan kerajaan Yerusalem tidak lagi memiliki pertahanan. Walaupun tanpa dukungan tentara dari Tiberias dan Balian, Guy dan pasukannya tetap melanjutkan rencana mereka. Tiberius. Saat meninggalkan pertemuan, Balian berkata kepada Tiberias bahwa pasukan mereka harus bersiap untuk menghadapi tentara Saladin apabila pasukan Guy telah dihancurkan. Pada kesempatan itu juga, Tiberias mengatakan tentang kejadian yang telah menimpa anak dari Sibila. Setelah itu,
Balian menemui Sibila di ruangannya. Sibila meminta kepada Balian agar dia menyelamatkan rakyat Yerusalem apabila terjadi serangan dari pasukan Muslim. Seperti apa yang dikatakan oleh Balian, bahwa tentara Yerusalem yang telah kelelahan dalam perjalanan berhasil dihancurkan oleh tentara Muslim. Saladin membalaskan dendam adiknya dengan cara memenggal kepala Reynal. Dia juga menawan Guy yang saat ini menjadi raja Yerusalem. There has been no messenger. Can you sense it? Karena tidak ada berita dari medan perang, Tiberias, Balian, dan pasukannya menyusul ke medan tempur. Di sana mereka melihat tumpukan mayat prajurit yang terbunuh ketika berperang. Mereka juga mengetahui bahwa tentara Yerusalem telah dimusnahkan. Di sini, Tiberias berkata bahwa sebenarnya perang yang mereka lakukan bukanlah untuk Tuhan, tapi berperang untuk kekuasaan dan kekayaan sama seperti perang yang lainnya. Karena menganggap Yerusalem tak bisa dipertahankan, Tiberias dan pasukannya berniat untuk mundur ke daerah Siprus. Sedangkan Balian yang telah berjanji kepada Sibila akan kembali ke Yerusalem dan membuat pertahanan di sana. Sesampainya di Yerusalem, Balian dan penduduk di sana mulai mempersiapkan rencana untuk melawan tentara Muslim. Dia menandai beberapa tumpuk batu sebagai acuan jarak ke benteng pertahanan. Ketika dia sedang mengukur jarak dari atas benteng, dia melihat bahwa pasukan Muslim telah sampai di Yerusalem. Once they begin to bombard the walls. Karena kekurangan pasukan tempur, maka Balian meminta seluruh pria yang masih bisa mengangkat senjata untuk ikut bertempur mempertahankan benteng Yerusalem. Dia juga merencanakan beberapa strategi untuk membendung prajurit Muslim. Rise, a knight! And that is so you remember it. Safeguard the helpless. Malam harinya, pasukan Muslim yang berjumlah 200.000 orang membombardir benteng Yerusalem menggunakan ketapel raksasa berapi. Pihak Yerusalem tidak memberikan perlawanan terhadap serangan itu. Mereka lebih memfokuskan untuk memperkuat pertahanan benteng. Balian berencana untuk bertahan selama mungkin dan memaksa Saladin untuk membuat kesepakatan dengannya. Pagi harinya tentara Muslim mengarak Guy menggunakan seekor keledai untuk mengintimidasi pasukan Yerusalem. Mereka lalu mulai merangsek menuju benteng Yerusalem. Saat pasukan Muslim melewati tanda yang Balian buat, barulah Balian menginstruksikan pasukannya untuk melakukan serangan balasan. Di hari kedua pertempuran, serangan pasukan Muslim semakin gencar. Beberapa dari mereka mulai memanjat benteng pertahanan. Tapi usaha tentara Muslim selalu gagal karena kokohnya pertahanan dan kehebatan dari strategi Balian. Godfrey nearly killed me in the Lebanon. Balian of Evelyn, the son of Godfrey. Malam harinya seorang tentara Muslim melaporkan kepada Saladin bahwa gerbang tembok Yerusalem lebih lemah dari tembok sekelilingnya. Saladin pun berniat untuk memusatkan serangan ke gerbang itu esok harinya. Sementara, Balian yang menyadari bahwa pertahanan tembok gerbang telah melemah, berniat untuk membiarkan tembok itu dibobol oleh serangan tentara Muslim. Dia berencana untuk melawan tentara Muslim di dalam benteng. Pada hari ketiga pertempuran, pasukan Muslim berhasil merobohkan tembok di dekat gerbang. Pertempuran secara langsung antar kedua belah pihak pun tak dapat dihindari. Walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit,
tentara Yerusalem dapat menahan gelombang serbuan dari tentara Muslim. Perang hari itu berakhir di sore hari ketika puluhan ribu tentara dari kedua belah pihak berguguran. Seperti yang diharapkan oleh Balian, esok harinya Saladin menemui Balian untuk melakukan negosiasi. Dalam perundingan itu, Balian bersedia menyerahkan Yerusalem kepada Saladin. Saladin juga menjanjikan bahwa seluruh orang Kristen yang ada di kota itu akan mendapat jaminan keselamatan sampai mereka meninggalkan Yerusalem. Dia juga akan menyerahkan Guy kepada Balian. Assalamualaikum. Balian kemudian berkata kepada prajuritnya bahwa dirinya telah menyerahkan Yerusalem. Semua akan dikawal dengan selamat sampai ke laut. Jika ini adalah kerajaan surga, maka biarlah Tuhan mengaturnya sesuka hati. Setelah itu, Balian menemui Sibila dan mengatakan bahwa kerajaan kakaknya ada di kepala dan di hati. Kerajaan itu tak akan bisa diserahkan. Balian kemudian meminta Sibila menanggalkan kekuasaannya sebagai ratu dan memulai hidup baru bersamanya. Beberapa waktu kemudian, orang-orang Kristen dari Yerusalem meninggalkan kerajaan mereka untuk pergi menuju wilayah yang dikuasai oleh tentara salib. Sibila yang telah menanggalkan keratuannya juga bergabung dalam perjalanan tersebut. Beberapa tahun kemudian, Balian yang telah kembali ke kampung halamannya di daerah Prancis didatangi oleh sekelompok pasukan salib yang dipimpin oleh seorang raja Inggris yang bernama Richard. Richard mengatakan pada Balian bahwa dia memimpin pasukannya dalam perang salib baru untuk merebut kembali Yerusalem dari Saladin. Raja Richard juga mengatakan dia sedang mencari Balian yang orang-orang kenal sebagai pembela Yerusalem untuk memintanya bergabung dalam pasukan. Tetapi Balian malah mengaku kalau dia hanyalah seorang pandai besi dan menolak ajakan tersebut. Saat sedang berada di rumahnya, Balian melihat istrinya mengenakan mantel mewah yang dulu dipakainya ketika menjadi ratu. Mereka akhirnya memutuskan kembali ke Yerusalem untuk membantu Raja Richard melawan tentara Muslim. Dan film pun tamat. Itulah arus cerita dari film yang berjudul Kingdom of Heaven. Film yang diadaptasi dari kisah nyata tentang pengepungan kota Yerusalem oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Ayyubi. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami akan benar-benar menunjukkan jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Al-Ankabut ayat 69. Oke brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time.